Itu berarti kan dari awal kalau konsep Alkitab mengatakan mendapatkan pendapatan yang pada umumnya dikaitkan dengan working atau bekerja, itu inisiasinya itu dari Tuhan dulu. Selamat berjumpa kembali, saudara, dengan Pelita Hati bersama dengan Lensa Hidup. Ya, kali ini kita tetap bersama Pak Riki, ya, akan melanjutkan pergumulan kita bagaimana kita mencari uang, ya. Tapi kali ini topik yang keempat ya Pak Riki ya. Kelima, Pak. Kelima, kita bicara apa yang namanya pendapatan. Wah, pasti saudara senang kan? Saya juga senang. Bagaimana bahwa kita bekerja untuk mendapat ya pendapatan. Tapi saudara tolong sediakan waktu untuk tenang gitu ya. Yes. Tenang, pikir sungguh-sungguh gitu ya. Apa sih pendapatan yang kita cari? Dari kecil ya kita seringkali mendengar ya, mungkin dia juga, saya sendiri pernah ya, orang tua mengatakan sekolah yang pintar, kerja baik-baik, sekolah baik-baik, supaya apa? Lulus kamu gampang cari uang. Ya. Berarti sudah bahwa dari kecil nih ya Pak ya, kita tuh sudah dicekoi, diindoktrinasi bahwa hidup itu kerja, cari uang, pendapatan yang sebanyak-banyaknya. Nah, pertemuan ini kita akan bicara hakikat dari pendapatan itu apa itu ya. Nah, padahal kalau kita lihat firman Tuhan ya, Kejadian pasal 1 kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya. Lalu Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dengan baik. Baru terakhir manusia. Ya. Kok enggak manusia hari pertama itu ya. Ya, terus disuruh kerja. Suruh kerja. itu kita tanya Tuhan kalau ketemu ya, lo Tuhan kenapa? Kerja di tengah kegelapan, kacau balau itu ya, dunia yang belum jadi, Tuhan sediakan semua dengan rapi, bagus, terakhir manusia. Dan Tuhan mengatakan peliharalah alam semesta ini. Usahakanlah cultivate pelihara dengan baik ya. Bukan bekerjalah, enggak lah. Bekerjalah ya, tapi usahakan apa yang sudah aku berikan dengan cukup, dengan kelimpahan, usahakan dengan baik. Menarik sekali, Pak. Itu berarti kan dari awal kalau konsep Alkitab mengatakan mendapatkan pendapatan yang pada umumnya dikaitkan dengan working atau bekerja, itu inisiasinya itu dari Tuhan dulu. Itu kan yang Alkitab mau katakan. Gitu. Jadi bekerja itu bukan sekedar karena kepepet untuk dapat penghasilan, gitu ya. Atau untuk saya bisa hidup. Ya. Tetapi itu adalah untuk menaati apa yang Tuhan suruh untuk. Nah, biasanya kan ya sama, sejak kecil kita juga bilang dulu, kalau kamu udah kerja nanti makan apa? Langsung kayak seakan-akan sudah horizontal banget gitu. Jadi kait-mengait dengan Tuhan yang ada. Lalu kemudian ketika dikatakan seperti itu, akhirnya kita didogma, berarti kerja itu supaya saya bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu untuk beli ini, beli itu, untuk saya bisa continue my life gitu ya, atau memelihara hidup saya. Jadi sampai timbul pemikiran, loh ya kita ini harus bekerja terus. Karena kalau enggak, kan berarti enggak cukup gitu ya. Kita bekerja supaya kita sampai cukup gitu. Nah itu kan debatnya akhirnya cukup itu sampai seberapa. Kapan ya. Padahal enggak pernah cukup-cukup kan. Cukup-cukup. Itu saya rasa itu sudah banyak ilustrasinya ya. Orang yang gajinya 100 ternyata ya gak cukup. Dia bilang Leisa 150 gitu ya. Tapi sampai 150 juga enggak. Ya tapi yang sok rohani gini Pak. Kasih perpuluhan ya. Waktu 1000 lancar ya.
Waktu 1 juta lancar, begitu perpuluhannya 10 juta loh, kok akeh sih Tuhan. Matematikanya mendadak hilang ya. Iya, akeh loh Tuhan 10 juta loh. Saya pernah tanya, Pak, perpuluhanku tuh 10 juta ya, boleh enggak tak cicil? Padahal kan dia nggak lihat dapatnya kan 90 juta kan. Kalau 1/10 100 juta kan. Dia 10 juta gitu ya. Dan kadang-kadang yang dilupakan 90 itu pun punya Tuhan gitu loh. Kan dipikir cuma 10-nya. 100 itu sebetulnya semuanya punya Tuhan. Cuma Tuhan bilang, saya coba sih taat enggak kamu gitu ya. Coba beri aku 10. Padahal maksudnya 100 itu punya Tuhan. Punya Tuhan, tapi justru yang ada 100 itu punya aku kan. Punya aku tak kasihkan 10 Tuhan. Kok eman-eman Tuhan, kok gede gitu ya. Terus aku bilang, ya wis kamu. Nah, ini oleh MM-an Pak ya. Kalau MM-an. Iya, wis kalau gitu tak balik noy. Ketika kamu ngasih perpuluhan sejengnya. Oh jangan. baru pikir ya. Jadi ternyata apa yang namanya pendapatan ketika kita cari itu punya aku loh. Iya. Balik lagi ke yang kerja tadi Pak Nathan. Itu kan akhirnya jadi pemikiran begini ya. Kerja itu supaya kita punya. Right? Kerja itu supaya kita dapat income lalu punya mobil, punya segala macam. Tadi Pak Nathan sip sekali ya membuka dari Kejadian 1 ayat 1 untuk ngingetin kita bahwa awal mulai gak kayak gitu ya. Plus di Perjanjian Baru kan Tuhan confirm gitu loh bahwa Tuhan yang punya segala sesuatu saja. Alkitab ngomong sampai hari ini dia itu masih bekerja. Berarti dari situ logikanya bekerja itu bukan soal sudah punya semua atau enggak. Ini kan melawan ide yang seringkali kita dengarkan ya Pak ya, itu yang namanya kayak biarkan uang bekerja untuk kita, ya. Jangan bekerja untuk uang. Lalu kemudian passive income. Ngapain kerja? Kerja itu untuk orang yang belum cukup. Padahal hakikat kerja itu bukan soal cukup enggak cukup. Tapi soal taati apa yang Tuhan mau. Dari situ Pak, makanya kita orang Kristen kalau ngomong tentang pendapatan nggak boleh hanya sekedar ada atau enggak ada. Maksudnya ada yang menggaji kamu atau enggak gitu ya. Kedua, kalau ada besar atau kecil. Kalau yang lebih besar, pindahlah gitu ya. Itu pasti Tuhan buka jalan. Oh, not necessarily. Ketiga, kalau toh besar, stabil enggak? Perkembangan karirmu. Ini kan biasanya pertimbangannya orang kalau mau misalnya pindah pekerjaan lain. Nah kali ini kita mau dobrak itu, kita mau katakan bahwa sebentar toh. Tuhan berkenan atau enggak? Nah ini berarti kan dari awalnya ketika kita mau melamar pekerjaan, ketika kita menggumulkan dua perusahaan yang sama-sama menerima kita gitu ya, where do you put God di dalam pergumulan-pergumulan itu gitu. Itu yang menjadi starting point gitu. Nah banyak Pak pasangan bina pranika ya yang pernah saya layani itu ya mungkin ya Pak ya sudah tidak nututi mikir itu. Ini undangan mau dibagi Pak. Jadi akhirnya yang terjadi adalah hanya bisa mengatakan ya memang penghasilan saya segini. Tapi belum sempat yang tadi Pak Nathan katakan step back, mikir tenang-tenang. Waktu dulu ngelamar pekerjaan ini berdoa enggak? Asking God or not? Atau sudah kayak ya otomatis lah yang Tuhan buka yang terbuka pasti yang Tuhan mau gitu. Padahal ya memang dasar hidup kita itu kan memang sudah ada di dalam dosa kan ya. Maka saya kan ngomong dosa itu jahatnya luar biasa ya. Sehingga segala sesuatu apapun yang kita lakukan tidak pernah start bersama dengan Tuhan ya. Sekarang sekolah pintar, dapat beasiswa. Malah sebelum bekerja sudah ada yang kadang-kadang nanti ya. Dengan gaji saya yang sudah gede, secara otomatis oke gitu kan. Di mana Tuhan ya? Ya terus terang aja mungkin Tuhan nggak pernah dilibatkan. Padahal ketika yang kadang-kadang itu ya belum tentu ya yang ada di dalam rencana Tuhan kan. Ada yang mungkin ya yang tidak pernah kadang-kadang. Tapi ini perusahaan kecil, sedang merintis. Tapi di awalnya mereka betul kata kami ini kerja ya untuk bagian dari pekerjaan Tuhan itu. Wah itu kadang bagian pekerjaan Tuhan lah sosial mengko aku itu ya. Ya kalau sosial ya kan pendapatannya gimana? Padahal belum tentu bahwa ketika saya di sini saya nggak berhasil. Ya.
itu yang nggak pernah diikuti. Jadi makanya ukurannya kan adalah kayak di bypass gitu. Yang Tuhan berkenan menurut dia ya, dan mungkin kedagingannya dia adalah ya tadi itu yang besar, yang stabil, yang menjanjikan. Nah, perkara di situ Tuhan suka atau enggak itu nomor nggak tahu kesekian gitu. Nah, akhirnya membuat bekerja itu akhirnya tidak lagi melibatkan dari awalnya aja enggak kok Pak. Nah, can you imagine ketika di tengah jalan ada kesulitan, ya, kemudian ada tantangan, ya dia tidak akan pernah bisa pulang kepada sang Bapa yang dari awalnya bilang, nak ini yang pekerjaan baik Efesus 2:8-10 yang aku siapkan untuk kamu gitu loh. Nah kalau tidak pernah ada ini, itu kan nggak pernah kepikir Pak. Mungkin. Ya, jadi kan memang nggak pernah pikir masuk, apalagi kemudian ketika masuk itu sukses itu ya. Nah, ketika sukses, kalau gagal mungkin baru cari Tuhan, baru kehendak Tuhan gitu ya. Tapi kalau sukses terus, saya ketemu Pak orang yang memang masuk sukses terus, kemudian itu zaman sekarang kan zaman tembak-tembakan Pak. Ya, saya buka sekolah, saya buka apa, ada dosen yang bagus ya. Wes pindah. Oh, pajak-pajakan ya. Pajak-pajakan, gajinya omong 3 kali lipat, fasilitasnya lebih ya. Itu udah sesuatu yang memang lumrah. Dan ketika pindah pun nggak ada rasa aduh kasihan. Apa ya, kayak misalnya saya di satu tempat yang ikut merintis, yang sudah jadi teamwork yang bagus ya. Begitu pindah ya. Karena tiga kali lipat gitu ya. Karena ya lihatnya memang itu. Right, facility. Dan kalau sudah kita ngomong dari Pak Diki ngomong bahwa orientasi pada pendapatan, ya, sampai kapan? Sampai kapan? Mungkin kita juga kurang banyak membuka cerita-cerita yang tadi ya Pak. Cerita-cerita yang dari luar sepertinya berhasil. Jadi mungkin, sekarang gara-gara saya cepat mengambil keputusan tuh sekarang gaji saya 2 digit, 3 digit gitu ya. Anak-anak hari ini ngomongnya sudah enggak dihitung belakangnya, dihitung depannya. Berapa digit? Exactly, 2 digit, 3 digit. Tapi kita enggak pernah tahu kan, misalkan apakah sejak dia bergabung di perusahaan baru yang dia tidak pernah tanya bos yang sejatinya itu, kerohaniannya jadi bagus atau enggak. We never know. Terus kemudian ada enggak gaya-gaya hidup yang baru yang ternyata menjauhkan dia dari Tuhan. We never know juga gitu. Lalu kemudian relasi dia dengan yang lain. Dan hal-hal ini yang saya katakan itu sebetulnya kalau kita mau sekali lagi duduk tenang, itu lebih mahal dibandingkan dengan 3 kali lipat gaji yang kalau saya teruskan ceritanya Pak Nathan tadi gitu. Nah akhirnya dia memilih untuk keluar dari track yang Tuhan arahkan dia untuk lalui gitu. Nah kalau sudah begini berarti kita mesti kembali gitu ya, hakikat dari mendapatkan income itu adalah kerja seperti yang Tuhan design from the beginning gitu. Ini sekali lagi ya Pak, not necessarily pasti lebih kecil, lebih not necessarily. Ya bisa lebih, bisa, tapi the essence is apakah Tuhan berkenan untuk itu gitu. Jadi intinya kan bagaimana saya itu bergumul dengan Tuhan, tanya betul sih Tuhan ini ya. Bukan berarti kalau saya dari gaji besar ke gaji kecil saya oke di sini lalu saya lebih rohani ya juga belum tentu toh kalau memang ini hanya wadah ya supaya saya kelihatan baik, ya, kelihatan baik. Oh ini loh, rohani saya tinggalin semua itu. Enggak juga, kenapa? Karena ya enggak pernah dalam bergumulan dengan Tuhan gitu ya. Dengan God knows our heart kan. Tapi memang yang bahaya gini Pak, ketika orang tuh cenderung kan tetap lebih besar kan. Ya, nggak ada yang ninggalin gaji besar ke kecil jarak. Ya 1001 ya ada sih ada ya. Tapi saya pernah mendengar sih Pak. Ya ada yang saya lupa ya tokoh Kristen siapa itu yang akhirnya dia hanya terima 1/10 dari penghasilannya dan sisanya untuk memang untuk pelayanan. So, gitu tuh itu lain ya. Tapi secara umum jarang sih orang yang turun kelas. Martin Lloyd Jones, penulisnya Khotbah di Bukit, Sermon on the Mount, pasti Pak Nathan tahu. Itu dengan biografinya katanya dia tinggalkan
status Iya. dokter kepresidenan atau kerajaan yang mungkin berkarung-karung gajinya to become the Iya, dari itu karena saya merasa loh ini tuh Tuhan sudah cukupkan gitu. Kalau dengan ini Tuhan cukupkan, apalagi gitu ya. Nah, kalau ketika saya merasa ini sudah cukup dan ada yang lebih, kan bertanya Tuhan ini untuk apa? Ya, jangan sampai aku takut ini salah memakai ini gitu ya. Nah, masalahnya Pak, ketika saya sudah dapat, bukan ini tanya Tuhan untuk apa Tuhan, tapi ilmu politologinya itu justru naik tingkat terus gitu deh. Ya. Wah tuh hitungannya tuh dengan istri, dengan anak-anak. Wah ada kalau nilai uang selalu ribut. Bukan karena dia kekurangan, karena justru berkelimpahan. Ya. Akhirnya suami sama istrinya diukur dengan itu ya. Iya. Income yang kau datangkan ke rumah ini berapa? Gitu ya. Betul ya. Jadi kalau sudah begini kok turun, wah itu baik sekali ya. Karena satu pihak pasangan sudah ada di dalam satu suasana kehidupan yang lebih semuanya gitu ya. Dan bisa tuntut lebih tinggi, hebat itu suamiku. Ataupun dua-dua berkarir. Sama-sama berlomba gitu ya. Dan anak dibesarkan, wah aku nggak mau kalah ini ada dengan pola seperti papa itu. mamaku itu ya. Sehingga betul-betul di mana Tuhan itu ada dalam dunia kerja saya. Yes. Ya. Itu yang sometimes prihatin ya, karena tanpa sadar juga banyak pemuda-pemudi Kristen. Ketika tanya juga tanyanya begitu, yang prospek, yang bakal dipakai, yang bakal menjanjikan, yang bakal berkembang. Karena saya mikir Pak Nathan, jangan-jangan ya dunia ini diizinkan Tuhan disrupted seperti ini. Itu untuk mengatakan, ayo cari profesi yang so-called menjanjikan dan segalanya gitu ya. Yang sekarang ternyata kan juga nggak lepas biarin lah really. Ya. Kalau memang meninggalkan aku ya udah terserah dengan kepandaianmu, dengan lu cari aja gitu ya. Kalau dia anak Tuhan sejati, satu titik tertentu pasti akan dipukul balik. Tapi ya itu tadi gitu kan, sometimes kita tuh ya karena tadi mungkin yang Pak Nathan sebutkan ya, dari kecil sudah kita didogma begitu. Mungkin papa mama kita juga lebih mikirkan kayak ya Kristen sih Kristen ya, tapi kalau dia nggak punya uang gimana nih gitu kan. Jadi kayak semacam ada backup plan begitu. Lalu untuk berkata bahwa enggak nak, Tuhan suka enggak, sudah doa belum, itu mungkin dia juga nggak bisa memberikan contoh. Akhirnya anak juga lihat, ya yang nyata kan pokoknya di tabungan ada. Nah ini yang saya pribadi pun terus didik anak saya Pak Nathan untuk berkata bahwa kamu jangan pikir ini simsalabim loh. Ini kalau Tuhan nggak kasih, Bapak nggak bisa tarik uang ini dari bank ini gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang mereka mesti diajarin, diceritakan gitu ya, betapa Tuhan itu berkarya gitu. Tapi bagus Pak Riki katakan bahwa kalau dia anak Tuhan, pasti Tuhan pukul. Ya, saya juga percaya itu ya. Itu Alkitab Bang ya. Jadi kayak anak yang hilang ya. Dengan kekayaan yang dia dapat dan dia menggunakan kekayaannya itu di luar kehendak Tuhan kan, pesta pora ya, macam-macam, main dengan pelacur, memuaskan ini sampai habis semua gitu ya. Dan ketika habis semua kan Tuhan pukul ya. Jadi kalau anak yang namanya anak itu nakal, pasti dipukulkan. Ya. Tapi kalau anaknya tetangga nakal, berani mukul anak tetangga ya ribut, bapaknya nggak terima kan. Tapi kalau saya anak, pasti Tuhan pukul. Nah, sekarang konsep dalam pencarian ini, kalau menyimpang dari hakikat tadi bahwa aku yang sudah sediakan, aku yang sudah cukupkan, ya, don't worry gitu ya. Tapi kamu bekerja macam-macam, oke dapat berhasil. Dan secara umum orang yang begini Pak, saya temui Pak. Waduh kalau kehilangan sedikit aja Pak, munting ya Pak. Kepikirannya luar biasa Pak. Udah kiamat gitu ya. Iya, Pak itu kadang-kadang saya bilang orang yang
mampu yang banyak, tingkat stresnya ketika bicara penghasilan pendapatan jauh lebih besar daripada yang Tuhan aku menengah. bersyukur. Yes. Tuhan bersyukur aku bisa ya walaupun makan nasi pecel gitu ya. Oh tapi sukacita luar biasa. Tapi yang ini, waduh nilai dolar aja udah turun, wadah, posisinya luar biasa. Panik. Ya. Makanya, sometimes kita akhirnya kan gara-gara tidak melibatkan Tuhan itu, istilah orang barat itu the priority got mixed up. Jadi artinya mana yang lebih mahal gitu loh? Peace. Kan pecel tadi kan peace ya, sama-sama P-nya ya, pecel tapi peace. Atau kita itu mewah, tapi ya kayak tadi gitu, indeks saham itu turun, kita langsung kayak wow. Nggak ada damai, bingung, kacau. Itu side effect lain Pak. Jadi kalau ketika kita kerja nggak ngelibatin Tuhan itu, akhirnya kita tidak pernah lagi menyadari bahwa bisa itu because of Him. Lama-lama kitalah yang ini kan karena saya, ini kan karena aku ulet, karena aku. Maka begitu diambil sedikit, goncangnya luar biasa. Udah. Itu kalau nggak pernah apa ya istilahnya menyadari bahwa semua karena pemberian Tuhan ya akhirnya itu kita nggak pernah bisa ringan ketika ini for some reason pasar crash, orang nipu. Disrupsi terjadi, perang tiba-tiba. Itu kalau yang terjadi ya di dalam kerekanan bisnis, saling tipu, saling menjegal, saling aku pakai uang nggak bayar, itu sakit hatinya Pak Riki. Terus gak Kristen gak Kristen sama. Enggak, sudah. Pokoknya saya yang namanya pengampunan itu enggak ada. No way. Betul-betul sudah. Waduh itu ngeri itu ya. Tapi bagus Pak. Jadi ketika kita berjalan, nggak pernah melibatkan Tuhan, semua tanya Tuhan, bergumul dengan Tuhan, ya. Tapi kan Tuhan tetap sayang dengan kita kan. Nah, ketika sayang dengan kita, maka Tuhan akan memberikan pukulan. Bukan. Jadi bagi saya ketika ada masalah, ada problem yang serius yang berkaitan dengan apa yang saya punya ini hilang diminta Tuhan. Disitulah wujud Tuhan membentuk kita. Yes. Ya contohnya ketika COVID kemarin, udah. Dan di situ saya gitu banyak menemukan orang-orang yang nangis, yang berlutut dengan Tuhan, yang angkat tangan sudah. Ya, semua kekayaan apapun yang aku miliki nggak ada artinya. No more. Ya. Dan ada yang tetap takut akan Tuhan. Oke, aku sampai tutup perusahaan ini pun, ya. Aku tetap mempertanggungjawabkan tanggung jawabku sebagai bos pimpinan kepada karyawanku. Aku nggak akan bisa, udah bangkrut tutup serah lu terserah. Dan katakan bahwa aku bisa ini adalah karena karyawan-karyawanku yang setia. Tapi bukan itu saja. Aku melihat Tuhan ingatkan aku di sini bahwa sekarang Tuhan aku mau kerja apa gitu ya. Jadi begitu yang ada dalam hati yang merasa saya miliki, saya dapat ini diambil Tuhan, nggak ada apa-apa sungguh. Okay, now what do you want? Ya baru kemudian ayo start all over gitu ya. Cuma kalau kita evaluasi, kenapa kok gak dari dulu? Kalau nggak dari dulu nggak ada ceritanya kan. Tapi mungkin ini Pak, secara pemahaman kan selalu orang ya tanya, oke lah sekarang pekerjaan yang diperkenan Tuhan itu taunya dari mana sih? Biasanya kan gitu ya. Nah kita mungkin perlu cerita lebih banyak soal 2 mandat sebagai ciri bahwa kalau kita kerjain kerjaan Tuhan tuh 2 itu mesti kita kerjain, yaitu mandat budaya dan mandat Injili. Nah 2 ini menjadi semacam prinsip penting ketika kita mau tahu Tuhan berkenan atau enggak dengan apa yang pilihan saya pekerjaan yang saya lakukan. Itu ya. Oke, jadi itu kita nanti lanjutin lagi ya. Ya. Nah, saudara, kita sampai di sini ya. Yang inti dari percakapan kita sesi ini adalah ayo kita belajar libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, khususnya di dalam cari uang. Gitu ya, cari uang. Ayo tanya, ya, kalau sudah berhasil,
oh puji Tuhan ya. Berarti Tuhan memberikan kesempatan ya untuk saya bisa sukses itu ya. Tapi kalau sudah sukses ya jangan lupa tanya Tuhan ya. Tuhan ini untuk apa Tuhan ya? Karena dalam hitungan detik pun hilang semua. Ya. Sebenarnya katanya yang lebih penting itu bukan libatkan, Pak, tapi tunduk kepadanya. Kalau libatkan itu nanti bisa. Saya udah ini ya. Bantu dong. Ayo ya. Jadi kata libatkan itu sometimes saya lebih melihat ketika melibatkan Tuhan itu bukan berarti Tuhan kamu tak melokno. Ayo ya kerja aku tengok aku diam ya. Tapi pergumulan from bersama melihat bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Ojo mbok anggap loh ya. Ojo mbok anggap ya. Sekarang saya sama Pak Riki nggak tak peduli karena aku ngomong dewa. Lu apa sih? Ya, padahal Tuhan itu Tuhan yang mencukupi gitu ya. Yang udah siap semuanya ya. Ayo kita tenang sejenak. Keberhasilan saudara, kesuksesan saudara, apa yang sudah saudara dapat ya, ataupun saudara sedang mencari. Jangan lupa Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan panggil saudara dan saya untuk menggarap dunia ini. Istilahnya tadi apa? Untuk melakukan mandat budaya dan mandat Injili. Ya itu nanti kita bicara. Mari kita libatkan Tuhan dalam seluruh aspek apa yang kita cari. Tuhan memberkati kita.